Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Kau menjaga, memelihara, dan terus mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami karena kasih-Mu. Kami ada di tempat ini karena kami rindu untuk tahu menggali kebenaran firman Tuhan dengan benar, sehingga ketika kami dipercaya Tuhan untuk menjadi juru bicara Tuhan, maka apa yang kami sampaikan adalah isi hati-Mu. Amen. Teman-teman kami yang masih sedang bersiap untuk bergabung dengan grup ini, Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh hadir untuk bersama-sama dengan kami, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jaringan yang kami pakai, Tuhan juga lindungi, supaya terhindar dari segala gangguan dan halangan. Kami berdoa memulai kelas ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan, saudara ya. Nah, minggu lalu kita sudah mencoba tentang teori bagaimana melakukan observasi terhadap sebuah nats. Nah, walaupun kelihatannya cara ini begitu sederhana, saudara, tetapi kalau tidak mahir untuk mempergunakan metode ini di dalam melakukan satu pendekatan terhadap Alkitab, maka dapat dipastikan hasil penggalian saudara itu akan terbatas atau mungkin hanya sampai di permukaan-permukaan saja, atau ada poin-poin yang dilompati begitu saja. Nah, oleh karena itu maka kemahiran untuk mempergunakan metode atau langkah identifikasi teks khususnya observasi, itu saudara harus betul-betul mahir ya. Nah, kita akan mencoba pada malam ini membaca dari Roma pasal 12 ya. Jadi saudara-saudara harus aktif ya. Nah, Roma pasal 12 ayat Meme, silence please. 1 coba. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa diajukan untuk Roma 12 ayat 1? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Bisa langsung saja pertanyaan tidak harus dari siapa. Pokoknya menurut saudara-saudara yang ada jawabannya di sini langsung saja ditanya. Kalau misalkan begini, Pak, mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Jawabannya, ya, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengapa kamu harus mempersembahkan? Mengapa itu menanyakan apa? Dalam teorinya, mengapa itu menanyakan sebab. Alasan-alasannya. Sebentar, saya harus buka note-nya ini, Pak. Kalau bagaimana menanyakan cara, mengapa sebab atau alasan. Iya. Ya, oke, betul. Jadi mengapa kita harus tadi apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya, betul. Bisa ya, Pak? Bisa. Ini bahasa Indonesia ini, pelajaran bahasa Indonesia, ya. Jadi tidak iya, Pak. ribet. Tapi gampang ya, Pak. Oke. Pak Victor, Ibu Francisca, kira-kira apa pertanyaan yang bisa diajukan untuk Roma pasal 12 ayat 1? Apa aja kan ya Pak, ya bebas ya? Bebas, pokoknya selama ada jawaban di situ, tanya saja. Kalau apa nasihat Paulus kepada jemaat di Roma begitu Pak?
Boleh. Apa yang dinasihatkan kepada Paulus kepada jemaat di Roma? Apa? Untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, ini jangan disambung begitu, Bu. Ya, Oh, ini diputus-putus ya. Karena di sini ada poin, ya. Oke, yang pertama adalah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang Hidup. hidup. Yang kedua, Persembahan tubuhmu sebagai persembahkan persembahan yang tubuhmu hidup. sebagai persembahan yang kudus. kudus. Tiga, persembahkan tubuhmu Sebagai persembahan sebagai persembahan Yang berkenan kepada Allah. berkenan kepada Allah. Nah, ada tiga jawaban. Jadi, Ibu satu bertanya, ada tiga jawaban. jawaban. Oh. Kira-kira bisa nggak dilihat di situ, Pak Victor? Tiga jawaban. Jadi Bisa. satu pertanyaan 3 jawaban berarti 3 poin gitu ya Pak ya? 3 poin. Yang berdiri sendiri-sendiri gitu ya? Nah, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Oke. Masih ada nggak kira-kira pertanyaan? Kalau pertanyaannya di itulah ibadahmu yang sejati, kira-kira bagaimana membuat pertanyaan? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, coba bikin pertanyaan dari situ. Bagaimana sebenarnya ibadah yang sejati gitu, Pak? Bagaimana? Oke. Lalu jawabannya apa? Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Satu, Mempersembahkan yang tubuhmu kudus. sebagai persembahan yang kudus. Tiga, Ketiga yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi apa atau bagaimanakah ibadah yang sejati itu? Ibadah yang sejati adalah ibadah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kira-kira begitu. Jadi itu bisa bagaimana atau bisa apa memang ya Pak ya untuk yang jawaban itu ya? Ya, apakah ibadah yang sejati? Bagaimana ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati? Ya, bisa. Nah, kalau ayat 2 kira-kira. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oh, ini ada banyak poin di sini nih. Silakan, Pak Victor. Janganlah kamu menjadi serupa dengan Bisa itu menjadi jawaban itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu bisa jawaban. Nah, pertanyaannya bagaimana? Coba. Apa yang tidak boleh atau apa yang dilarang Paulus untuk jemaat di Roma? Tuh, gitu. Kan ada kata janganlah ya kan? Janganlah berarti itu larangan. Larangan. Kalau pertanyaannya ini boleh nggak Pak? Bagaimana supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna? Itu bisa. Coba tadi saya kan masih di itu tadi. Janganlah itu. Bisa nggak dibikin pertanyaan dulu di situ? Jadi janganlah yang jadi pertanyaan ya Pak ya? Jawaban itu. Ya, jawaban. Itu jawaban. Tapi dibuat pertanyaan ke situ. Dibuat pertanyaan. Kalau pakai mengapa? Jawabannya nanti sebab. Ada nggak sebab di situ?
Sehingga itu sebab nggak ya Pak ya? Sehingga itu bukan Bukan sebab ya sebab Pak. Jadi tujuan itu. mengapa Apa kamu jangan? Nah, gimana Pak Victor? yang Allah inginkan dengan ibadahmu? Apa Pak Victor? Apa yang Allah inginkan dalam hidupmu? Lalu apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, pertanyaannya positif, jawabannya negatif ya. Oke, bisa dikit. Tapi enggak usah Tuhan dulu deh. Paulus saja dulu, lebih dekat Paulus. Apa yang Paulus? Oh, Pakai kata larang di situ. Pakai kata larang. Apa yang dilarang? Ayo coba. Apa yang dilarang? Oleh Paulus. Oleh Paulus Kepada jemaat di Roma. kepada jemaat di Roma. Apa itu? Janganlah Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Sampai di situ ya. Yang ditanya larangannya, bukan perintahnya. Nah, kalau mau dijawab dengan berubahlah, berarti apa perintah gitu loh. Kan itu perintah, satu dilarang. Nah, kalau mau tanya kepada berubahlah itu, pertanyaannya itu perintah. Jadi kira-kira apa? Ayo, Bu yang Francisca. harus dilakukan jemaat Roma. Apa? Yang harus dilakukan jemaat Roma. Apa yang harus dilakukan oleh jemaat Roma? Apa itu? Berubahlah oleh pembaharuan Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini AI Linda baru bergabung. AI Oh, Linda, Roma 12 AI ayat 1-2 AI buat pertanyaan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan Bu Ceria tadi coba bikin. Yang tadi yang kedua ya, Pak ya? Ya, yang tadi Bu Ceria majukan itu. Mengapa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu? Jawabannya? Mulai dari, nggak usah dari janganlah. Langsung aja ke berubah. Mengapa berubahlah oleh pembaharuan budimu? Mengapa kamu harus berubah? Coba. Mengapa kamu harus berubah oleh pembaharuan budimu? Jawabannya sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi ini jawaban 3 ini dipisah sendiri-sendiri juga, seperti tadi yang punya Bu Siska atau gimana Pak? Dipisah sendiri-sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Di poin-poin harus gitu kan Pak? Yang pertama, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang kedua, sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik. 2. Yang ketiga, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu dipisah-pisah atau dan yang sempurna itu dipisah lagi. Dipisah lagi. Berarti yang keempat, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang sempurna. Manakah yang berkenan kepada Allah, lalu manakah yang sempurna. Nah, jadi satu pertanyaan 4 jawaban. Cuma mungkin ini pertanyaannya tadi agak kurang pas ya, karena kata sehingga itu tujuan. Sehingga itu, kalau tujuan berarti pertanyaannya apa ya Pak ya? Apa tujuan atau apa akibat? Apa akibat dari apa akibat? Ya, betul. Dari perubahan oleh pembaharuan budimu. Iya. Ya, akibatnya satu. Atau tujuannya satu bisa. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang kedua, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik. Yang ketiga, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang berkenan kepada Allah. Yang keempat, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang sempurna. Begitu ya, Pak?
Ya, yang sempurna. Hmm. Ya. Apakah tujuan Paulus menasihatkan jemaat supaya berubah dalam pembaharuan budi? Tujuan satu, tujuan dua, tujuan tiga, Tujuan tujuan 3, empat. tujuan 4. Nah, Pak, jadi di yang situ ada dimaksud, ini mumpung ya Pak, ini ayatnya kok bahas sempurna-sempurna. Kan orang-orang tuh kan sering bilang kayak Paulus itu kan dia bilang contoh aku teladanmu. Maksudnya kan kayak Paulus ini kan selalu kayak ngarahkannya kan ke yang sempurna, terus kayak aku ini teladan apa. Nah, tapi di satu sisi kan saya sering dengar orang-orang bilang mana bisa manusia itu sempurna dan lain-lain. Sebenarnya sempurna yang Paulus maksud ini apa sih, Pak? coba kita buka di versi yang lain. Sempurna. FIH ya, Pak. Jadi sempurnanya Paulus tuh maksudnya apa? Sampai orang-orang sering mengartikan sendiri bahwa sempurna itu sempurna menurut standar perorangan masing-masing. Ada yang mengartikan sempurna menurut standar Allah. Ada yang mengartikan Allah punya standar masing-masing pada setiap orang. Sebenarnya sempurnanya itu kayak apa sih, Pak? Itu yang saya mau tanyakan. Nah, ini kita sudah masuk di dalam penafsiran. Ya, kita sudah masuk di dalam penafsiran karena kita sudah harus mengeksegesa kata sempurna. Nah, gitu. Oh. Itu sudah melangkah jauh ke lebih dalam lagi itu. Padahal ini kan kita hanya mau mencari fakta-fakta dulu di luar. Nah, Ini sekalian saya tanya, mumpung ingat. ya, oke, tapi saya jawab dulu satu pertanyaan Ibu tadi. Kenapa Paulus katakan ikutilah teladanku? Lalu kan dia berkata, sebagaimana aku telah mengikuti teladan Kristus, ikutilah teladanku. Jadi standar keteladanan Paulus yang diajarkan kepada Timotius dan juga kepada anak-anak Tuhan yang lain itu adalah supaya mereka itu memiliki standar keteladanan yang telah diberikan oleh Yesus. Karena kan sebagaimana aku telah meneladani Kristus, ya ikutilah teladanku. Nah, jadi itu. Nah, kata sempurna di sini nanti kita cari dulu dari arti yang lain di dalam Alkitab. Kalau di FIH kalimatnya malah ini, Pak. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan mikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Artinya kok bedanya ada ya? Ya, itu memang kalau firman Allah yang hidup itu kadang-kadang masuk di dalam penjelasan gitu. Penjelasan. Ini jalan-jalan Allah yang dimaksud sempurna. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, King James, coba Ibu baca. King James Version. Ya. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. That ye may prove, membuktikan. EGV. Apa And yang be baik. not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Perfect. Nah, ada berapa di situ? Apa yang terjadi kalau kita sudah mengalami perubahan di dalam pikiran kita? Yang pertama adalah supaya kami dapat what is that good. Ye may prove what apa yang baik. Membuktikan apa yang baik. Yang kedua, Ya, acceptable, baru dapat diterima. Yang apa ketiga, yang dapat diterima, perfect. apa yang sempurna. Yang keempat, baru will of God, apa kehendak Allah. menjadi kehendak Allah. Diputar Pak urutannya, kehendak Allahnya di belakang. Ya, kalau di sini perfect juga ya, perfect. Tapi perfect di sini adalah perfect yang sesuai dengan standar ilahi. Iya, perfect sesuai kehendak Allah, karena kehendak Allahnya taruh di belakang itu Kehendak tadi. Allah sesuai dengan standar ilahi. Nah, tentu kalau kita lihat dari ayat-ayat yang lain itu standar tinggi yang kita raih, dan kita tidak bisa mengharapkan itu bisa terjadi sekarang ini atau tempo seketika begitu orang mengalami perubahan pikiran lalu langsung sempurna, enggak. Tetapi itu merupakan satu
standar yang harus dicapai, target akhir yang mau dicapai, tetapi ketika orang itu sudah mengalami pembaharuan di dalam pikirannya, maka dia sudah ada pemahaman bahwa ada yang sempurna yang harus kita raih, yang harus kita capai di dalam hidup ini. Begitu. Jadi Paulus di sini menasihatkan dulu, yang penting kamu paham dulu gitu loh. Paham bahwa hidup ini harus sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, tetapi kita baru mulai dari bawah, dari start titik nol kehidupan kita, yaitu ketika kita mengalami transform, ya, by the renewing of your mind, ya. Itu baru startnya dari situ. Tetapi kita sudah tahu pada level mana kita akan pergi, yaitu level kesempurnaan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu agak dalam ya Bu ya. Ibu sudah langsung masuk ke pemahaman yang lebih dalam. Padahal yang kita tadi itu baru kulit-kulitnya saja dulu. Ya. Oke, Pak. Oke. Kalau seperti tadi itu masuk dalam apa, Pak? Eksposisi itu, Pak? Atau beda lagi? Masuk di dalam eksposisi itu. Eksposisi. Iya, penjelasan namanya. Jadi eksposisi itu artinya X itu keluar, posisi itu ya tempat. Jadi kita letakkan di luar. Kita gali dari dalam teksnya, lalu maknanya kita tempatkan di luar. Itu namanya eksposisi. Menempatkan di luar. Itu nanti ya Pak, sambil berjalan ya Pak, arahnya ke sana. Nanti. Nah, oke Pak. Bagaimana Pak Victor di dalam membaca Alkitab seperti ini, kira-kira sudah terbayang belum bagaimana kita mengobservasi ini? Sudah Pak, cuma penguatan bahasa Indonesianya dia masih belum. Oh, Bapak jangan belajar bahasa Surabaya terus. Ya. Loh Pak. Bahasanya gitu. Mana bahasa Surabaya itu medok lagi ya kan? Beda dengan bahasa Solo gitu. Bukan bahasanya Pak, maksudnya pertanyaan jawab apa? Membuat pertanyaan. Oke, kita buka Matius pasal 28. Matius pasal 28, 18 sampai 20 coba. Kita bertanya kepada masing-masing ayat ini. Matius 28. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kepadaku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya. Ya. Oke. Bikin pertanyaan mulai dari ayat 18. Jawabannya bisa nyambung 19-20 juga. Bisa. Jadi bisa ditanya pertanyaan 18, jawabannya 19-20. Kalau pertanyaannya apa perintah Yesus kepada para muridnya? Apa perintah? Satu, karena itu pergilah. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya. Jadi ada berapa jawaban di situ? 4. Kalau apa perintah? Ya, apa perintah 4. Nah, jadi gereja itu ya harus pergi. Gereja harus menjadikan segala bangsa murid Kristus. Gereja harus membaptis dalam nama Bapa. Ini harusnya menyatukan. Harus menyatukan orang-orang percaya itu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan gereja harus mengajarkan orang-orang percaya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh, apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Oke, Pak Victor, bikin pertanyaan yang ada jawaban di 18. Melatih, ya. Latih, Pak.
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Coba bikin pertanyaan itu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu jawabannya harus itu ya Pak ya? Ya jawabannya di ini ayat 18. Ayo berlomba dengan Ibu Francisca, barangkali. Mengapa Yesus bisa memberi memberi perintah kepada murid-muridnya? Nah, kalau Ibu memberi perintah, berarti Ibu kaitkan dengan ayat yang ke-19. Iya, Karena perintahnya itu baru muncul ayat 19. iya Pak. Tapi betul, itu juga satu pertanyaan nanti. Ya, ya. Cuma yang saya tanya mau adalah jawabannya ada di ayat 18 aja dulu. Paling tidak ada 2 pertanyaan di situ. Apa yang telah diberikan kepada Yesus? Itu Apa? Kuasa di sorga dan kuasa di bumi. Kuasa di surga dan di bumi. Oke, apalagi Pak Victor? Ayo. Ada tempat di situ kan? Tempat itu. Karena surga dan bumi itu kan tempat. Iya. Di mana Jadi berarti? bikin pertanyaannya, jawabannya tempat. Di mana Tuhan Yesus berkuasa? Di mana Tuhan Yesus berkuasa? Di surga dan di bumi. Di surga dan di bumi. Sudah 2. Apalagi? Siapa Ini yang telah kan diberikan kuasa gitu Pak? gimana? Siapa yang telah diberikan kuasa di surga dan di bumi? Siapa yang telah diberikan kuasa di surga dan di bumi? Siapa? Bisa Yesus. 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 Bisa. Kenapa enggak? Coba apa yang titik-titik kepada muridnya? Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada muridnya? Gitu. Coba dari tadi gitu Pak Victor, mesti ya Nah, kan? itu Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus atau apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Apa Pak Victor? Kepadaku telah diberikan segala Iya, di surga dan di bumi. gitu. Jadi jawabannya sudah ada, hanya pertanyaannya ini yang mesti mikir, ya kan? Beberapa yang enggak kepikiran Pak soalnya jawab. Kebanyakan Ya, nah makanya ini kita mesti latihan ini ya. Kita mesti latihan. Kadang enggak kepikiran di awal, Pak. Kebanyakan nonton. Bu Francisca, ayo. Bu Francisca, coba di 20. Pertanyaan di 20 coba. Di 20 ajarlah pada tempat itu. Apa yang harus diajarkan kepada bangsa-bangsa? Oke. Apa? Segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada para murid. Mungkin para murid di sini sudah sudah masuk. Langsung aja kata-kata ganti yang ada di situ. Segala sesuatu yang diajarkan, yang telah kuajarkan diajarkan kepadamu. Itu aja dulu. Siapamu di situ itu kan tafsir, ya kan? Iya. Jadi tidak usah ditafsir dulu. Nah, oke. 20B coba. Pertanyaannya 20B. 20B yang dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan Yesus menyertai para muridnya gitu ya Pak? Iya, betul. Kan ada waktu di situ kan? Iya, ada waktu. Yesus menyertai para muridnya. Yesus menyertai para muridnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gitu. Sampai kepada akhir zaman. Oke, ada pertanyaan penting satu lagi. Pak Victor. Apa yang Tuhan janjikan? Apa yang Tuhan Yesus janjikan? Apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya? Apa? Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu. Jadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul poin-poin yang penting untuk kita nanti bahas kepada jemaat. Ada pertanyaan sampai di sini?
Linda, barangkali ada pertanyaan, Bu. Berarti Francisca? 4W 1H itu mutlak ya, Pak? 5W, Oh Pak. iya, 1H itu 5W mutlak ya? 1H itu mutlak, walaupun tidak semuanya ada jawaban. Ya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita baca dulu, kita ketemu ada nuansa-nuansa di situ ya, berdasarkan itu kita buat pertanyaan. Seperti Bu Linda, Bu Ceria tadi, sampai akhir zaman. Nah, itu kan bicara tentang durasi waktu. Nah, jadi ditanya kapan, sampai kapan, nah gitu. Bu Francisca tadi, di mana atau apa yang telah diberikan kepada Yesus? Ya, kuasa. Di mana Yesus berkuasa? Gitu. Jadi selama ada jawaban di situ kita boleh bikin pertanyaan. Ada satu ayat barangkali yang mau dibaca bersama-sama. Satu ayat. Coba buka satu ayat. Ayat apa, Pak? Oh, saya pikir Bapak Ibu. Oke, coba baca Yosua 1:8 coba kita bikin. Kita tanya di sini. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Oh, janganlah engkau lupa memperkatakan. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala kebenarannya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berjalan. Oh, ada mengapa ini, karena ada sebab. Ya, coba. Apa? Mengapa kita Mengapa? harus memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan itu siang dan malam? Jawabannya bisa supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Mengapa kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalam kitab Taurat? Jawabannya bisa nyambung lagi, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya. Perjalananmu akan berhasil. Kedua, Dan engkau engkau akan beruntung. beruntung. Ada dua jawaban. Yang kelihatan baru 2 mengapa dan 2 sebab, Pak. Tapi pertanyaan yang lain ini Nah. teman-teman. Coba tanya balik. Masukkan beruntung dan berhasil sebagai pertanyaan. Bagaimana supaya perjalananmu, Ya. perjalanan kita bisa berhasil dan beruntung gitu ya, Pak? Ya, bagaimana? Nah, jawabannya apa? Jawabannya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan Nah, merenungkan kata jangan itu, jangan dimasukkan, jangan. dengan ya. Renungkanlah kitab Taurat siang Ya. dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan Enggak. bukan itu ya, Pak? Memperkatakan, jawaban yang pertama adalah memperkatakan Kitab Taurat kitab itu. Taurat. Ya. Uh-uh. Lalu yang kedua adalah Merenungkan. Itu. renungkan firman Tuhan itu Siang dan malam. siang dan malam. Supaya itu Ketiga, oh, itu ketiga ya, Pak ya? ketiga apa kira-kira? Supaya engkau Ya, apa? bertindak hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, jangan pakai kata supaya lagi. Oh, Jangan pakai kata supaya. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. tertulis di dalam Taurat. Ya, atau di dalam Taurat itu. Ada berapa jawaban? 3. Nah, jadi kalau mau berhasil, mau beruntung, lakukan 3 hal. Yang pertama adalah senantiasa memperkatakan Kitab Taurat. kitab Taurat. Yang kedua adalah siang malam merenungkan Taurat Tuhan. Yang ketiga, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam Taurat. kata hati-hati mungkin tidak usah dimasukkan. Bertindak sesuai dengan Dan segala yang tertulis di dalam kitab Taurat. Nah, Pak Victor tanpa sadar itu kan bahan hotpot itu kan. Rahasia hidup yang berhasil.
Rahasia Bahasa hidup perjalanan yang hidup. berhasil adalah memperkatakan kitab Taurat, merenungkan Taurat Tuhan, lalu bertindak sesuai dengan Taurat Tuhan. Bagaimana nanti isi daripada khotbah itu tergantung kepada bagaimana menjelaskan apa yang dimaksud dengan memperkatakan, apa yang dimaksud dengan merenungkan, dan apa yang dimaksud bertindak sesuai dengan firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu. Nah, itu penggaliannya itu nanti yang akan menentukan kualitas khotbah itu. Tetapi khotbahnya sudah tidak diragukan kebenarannya karena berdasar kepada satu ayat dan dengan fakta-fakta yang ada dari ayat itu. Ya kan? Kita tidak tanya di Yosua 1 ayat 8 lalu kita jawab dari kitab Kejadian. Kita tidak jawab dari kitab Wahyu. Karena kalau kita sudah menjawab dari bagian lain dalam Alkitab sebelum kita temukan fakta-fakta yang ada di situ, itu sudah termasuk bukan termasuk ya, berpotensi di situ masuknya pemikiran pribadi. Berpotensi pemaksaan ayat-ayat dari Kejadian atau dari Wahyu yang kita memaksa untuk menjawab Yosua 1 ayat 8 begitu. Nah, itu saya mengajarkan itu langkah kedua. Langkah pertama adalah temukan dulu poin dari ayat itu, baru nanti ayat-ayat itu didukung oleh bagian-bagian lain dari kitab-kitab lain dalam Alkitab. Tapi kan yang ada kan belum diurai dari nats itu atau belum ditemukan poin dari nats itu sudah lompat ke ayat yang lain ya kan, ke pasal yang lain, ke kitab yang lain. Nah, itu yang namanya mencomot-comot ayat. Bagaimana Bu Francisca, ada komentar terhadap ini? Belum, Pak. Tapi kira-kira masuk? Masuk, Pak. Makin masuk ya Bu ya? Masuk, Pak. Amin. Itu yang perlu saya tahu, karena kalau tidak masuk, wah, ini udah baru pertemuan kedua ya kan? Baru pertemuan kedua udah masuk begitu banyak, kan udah luar biasa. Ya. Coba Ibu Francisca ada satu bagian Alkitab deh yang kita coba observasi. Iya, tak apa ya, Pak. Ya. Ayat-ayat pendek aja Bu, ayat-ayat pendek dulu supaya boleh dari Mazmur, boleh dari Wahyu. Kalau Yohanes 1 ayat 1 gimana, Pak? Coba boleh Yohanes 1 ayat 1. Ya. Ini ada waktu di sini, ini ada siapa di sini dijawab. Oke. Coba Ibu Francisca bertanya sendiri, jawab sendiri. Siapa yang pada mulanya bersama dengan Allah? Siapa yang pada mulanya sama dengan Allah? Siapa? Firman. Nah, sekarang dalam ayat ini firman ini pribadi atau benda? Pribadi, Pak. Sang firman gitu, Pak. Itu kalau udah tafsir. Oh. Tapi kalau firman itu sendiri dalam artinya sesuatu kata yang berdiri sendiri, firman itu, kata-kata itu benda atau pribadi? Benda. Benda. Kalau ditanya, kalau benda berarti pertanyaannya bukan siapa, tapi apa? Apa yang ada pada mulanya? Berat ini ayatnya. Ya, enggak salah ya, Ibu tadi enggak salah ya, Ibu Francisca ya, karena memang ya dulu. Nah, Ibu Francisca tadi udah betul itu, tidak salah bahwa siapa yang ada pada mulanya bersama dengan Allah, firman, sang firman. Karena tafsiran dari firman di sini kan Yesus ya kan. Nah, tetapi kalau kata itu sendiri kita lepas dari
konsep teologi gitu, firman di sini benda atau pribadi? Nah gitu. Ya, kalau dilepas dari konteks teologi ya benda, Pak. Benda. Nah oke, kita coba bikin tanya kata benda coba. Apa yang ada bersama-sama dengan Allah daripada mulanya? Ya, betul. Apa yang ada bersama-sama dengan Allah pada mulanya? Firman. Oke. Ibu jangan bingung dengan pernyataan saya ya. Pribadi atau benda ya, jangan bingung ya. Ini hanya dari segi ini aja, bahasa saja, jadi enggak masalah. Oke, pertanyaan yang lain, Pak Victor. Yohanes 1 ayat 1. Benda ya. Waktu. Coba waktu. Karena ada waktu di dalam ayat ini. Waktu. Kalau waktu berarti kapan firman itu bersama Allah? Ya, kapan atau sejak kapan firman itu bersama-sama dengan Allah? Sejak kapan? Pada mulanya. Pada mulanya. Nah, apa lagi coba? Apa? Ya. Siapa aja boleh bikin pertanyaan. Sekarang tanya apa? Apakah firman itu, Pak? Apakah firman itu? Jawabannya firman itu adalah Allah. Ya. Nah, apakah di sini apa siapa di sini coba? Nah, ini siapakah firman? Siapa sudah jadi pribadi sudah, Pak, kalau itu. Kalau kita mau lepaskan firman itu dari konsep teologi ya karena jawabannya Allah. Iya, karena jawabannya Allah ini pakai siapakah atau apa, Pak? Siapa kalau menurut saya? Siapa ya? Siapakah firman itu? Firman itu adalah Allah. Siapakah firman itu? Itu adalah. Jangan bingung ya, jangan dikacaukan dulu masalah teologi dan masalah bahasa ya Pak Victor ya. Ini kan kita hanya latihan aja, kita. Nah, kalau kita baca sampai dengan ayat 3. Dari ayat 1 sampai 3, coba kita bikin pertanyaan. Dari 1 sampai 3. Ya. 1 sampai 3 ya, Pak ya. Ya. Kalau ayat kedua itu kan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia itu kan berarti orang ya, Pak. Kalau ditanya siapa yang pada mulanya bersama dengan Allah, itu kan Pak. Nah, itu jawabannya iya atau firman, Pak? Jawabannya firman. Apa? Firman. Karena iya itu kan menurut firman itu kan, Pak ya. Iya, enggak. Pertanyaannya nomor 2. Kecuali kalau mau dijawab dari ayat 1 ya bisa firman. Tapi kalau jawabannya hanya di ayat 2 ya tidak bisa firman, hanya iya saja. Hanya iya saja ya, Pak ya. Soal siapa iya itu tafsir ya kan? Itu masuk tafsir. Paham ya, Pak? Iya, masuk tafsir kalau iya di situ. Kalau kita bertanya siapa iya di situ, ya, tapi kita harus membaca masih di ayat harus 1. Ditafsir juga, Pak. Karena kan ayat 1 sudah menjelaskan dengan jelas iya di situ. Enggak, artinya begini, kalau Bapak, seandainya Bapak ditanya ayat 2, siapakah ia itu? Kan tidak jawaban di ayat 2. Tidak ada jawaban di ayat 2. Jadi kita mesti ke ayat 1 kan? Iya. Nah, jadi kita tafsir ayat 2 berdasarkan ayat 1. Begitu maksudnya. Karena di ayat 2 tidak ada tulisan langsungnya, Pak. Jadi dianggap penafsir dari keterangan ayat 1. Ya, tidak ada tulisan langsung. Ya, iya di situ adalah kata ganti orang keberapa iya itu. Ya, gitu ya, Pak ya. Kalau dari ayat
murni jawabannya ya biasanya cuma iya gitu ya Pak ya. Orang ketiga, Putus, Ibu. kedua. Iya. Ya, orang ketiga tunggal. Ya. Nah, oke, tanya nomor 3. Ayat 3. Siapa yang menjadikan segala sesuatu? Dia juga. Iya, segala sesuatu Siapa yang telah menjadikan Iya. segala sesuatu? Dia. Jawabannya dia. Iya, dia. Ayat 3 ya dia. Siapa dia itu ya kembali lagi mesti baca dari ayat 1. Tapi di ayat 3 ya pakai dia saja. Ini namanya kan kita mencari ini apa namanya? Fakta-fakta ya kan? Jadi kita Ini tidak juga menafsir. bisa dibikin pertanyaan lagi, tapi jawabannya di 3 ayat ini nggak ada, Pak. Kalau pertanyaannya gini, Pak. Mengapa tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan? Itu kan ada pertanyaan, tapi jawabannya yang nggak ada. Bisa kan kalau menanyakan mengapa tanpa dia Ya itu. tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala, tapi jawabannya yang nggak ada. Ya, itu jawabannya angel Ya, itu. jawabannya dikarang. Jawabannya dikarang bahwa tidak ada yang bisa mencipta selain dia kan gitu. Itu, Pak, jawab. Karena hanya dia yang bisa mencipta. Segala Ya, sesuatu. oke. Jadi pokoknya kalau observasi gini jangan dulu tergoda dengan tafsir ya. Apa arti ayat ini? Apa arti kata ini? Jangan dulu di situ. Jangan dulu. Tetapi dari tadi kita sudah melihat bahwa kalau kita mengamati sebuah bagian Alkitab itu secara benar, ternyata dalam 1-2 ayat saja muncul poin-poin penting yang dapat menjadi bahan khotbah kita gitu loh. Tanpa harus menafsir dan tanpa harus mencari dari bagian-bagian lain dalam Alkitab. Ya kan? Ya. Morning Blessing sekarang itu memberitakan Injil sejati. Ya. Jadi Injil sejati. Nah sekarang saya tanya, apa Injil sejati itu? Ya, yang biblika kan, Pak, yang sesuai Alkitab, sesuai apa yang Alkitab maksud kan, Pak. Ya, betul. Tetapi sesuai Alkitab, tetapi tidak sesuai dengan Nats, bagaimana? Ya nggak bisa. Sesuai Nah, Alkitab, itu dia. sesuai Nats. Kalau enggak, ya nggak biblika ya, bukan yang sejati namanya, Pak. Itu yang Paulus bilang Artinya, ini. ya Injil yang lain, betul. Itu Yang tadi saya juga mengatakan itu. Jadi, satu bagian Alkitab dimaknai dengan bagian yang lain dalam Alkitab. Tanpa terlebih dahulu memahami apa makna di dalam teks itu. Itu Injil lain, Pak Victor, betul. Jadi saya tidak terlalu tertarik dengan banyaknya ayat di dalam sebuah khotbah. Ya. Bukan karena banyaknya ayat khotbah berkualitas, tetapi bagaimana membangun konsep ya, pikiran utama dan pikiran-pikiran minor dari sebuah teks. Nah, kalau mampu seperti itu baru bicara tentang Injil yang murni. kalau belum ya. Tapi kalau belum bahas ke satu ayat yang dipilih baru kemudian langsung pergi ke bagian-bagian yang lain, ya itu meragukan kemurnian Injilnya itu. Begitu, ya. Haleluya. Ada yang lain? Ibu Linda, Pak Jimmy, barangkali ada bagian Alkitab yang mau diobservasi? Monggo. Nah, Linda, Ko Jimmy, ada ayat apa yang mau dikupas buat pertanyaan? Nyambung dulu yang Yohanes, Pak. Yang ayat 14. Saya tidak punya terjemahan ASV-nya karena itu ada di Bible Works. Sementara kalau di Android ini kan enggak ada. Nah, tapi kalau di Android itu terjemahannya yang standar-standar aja, yang New King James. Inggrisnya Pak the word ya. Pak Jimmy, Bapak sudah masuk eksegesis, Pak. Ini kita masih di observasi. Buat pertanyaan, Pak Jimmy. Jadi Iya.
satu ayat dibuat pertanyaan dari Ya, ayat itu dengan 5B 1H. ya. Ini yang kadang-kadang mengundang perdebatan yang tidak berujung oleh karena kita tidak fokus pada satu topik. Begitu, Ini Pak. belum Nah, eksposisi, sekarang ini eksposisinya. belum. Ini Belum. masih dasarnya, belum eksposisi. Tapi boleh juga itu diobservasi ayat 14, Pak. Iya. Sebabnya ada kata the only begotten God, Pak. Ya, itu Jadi saya tidak- penjelasan dari ayat 1 seluruhnya itu. Jadi makanya Yohanes pasal 1 itu adalah kristologis. Itu aja jawabannya dulu. Kalau kita mau bikin satu analisis secara sintesis, ya itu. Bahwa kalau ada orang yang mengkhotbahkan Yohanes 1 itu terlepas dari ketuhanan Yesus, bagi saya itu udah satu penyimpangan. Kan saksi Yehova kan berawal dari Yohanes 1 ayat 1. Nah, tapi bukan levelnya sekarang kita ada di situ. Kita levelnya sekarang adalah siapa, kapan, di mana, bagaimana. Itu aja dulu, Pak. Saksi Yehova ini pakainya Yohanes 1 ayat 1 ya, Pak ya? Bukannya Salah Amsal, satu Pak. yang diambil dari situ. Karena kalimat yang terakhir, firman itu adalah Allah. Ya kan? Lalu kata Allah, Theos di situ tidak pakai artikel ho, makanya bilang wah Yesus itu hanya memiliki kualitas Allah, bukan Allah. Nah, itu kita sudah masuk kepada eksegesis. Ya. Tapi kan belum sampai di situ level kita sekarang. Kita masih level siapa, di mana, kapan, gitu kan? Masih hermeneutik ini, Begitu. Pak. Jadi seperti Bu Kiria tadi, Ibu sudah langsung masuk. Apa kata sempurna itu? Itu jangan dulu. Itu nanti ada waktunya. Sekarang adalah coba Itu bikin pertanyaan-pertanyaan. Eksposisi, eksegesi bisa masuk di sini. Gitu. Kita belum boleh. Karena ada aturannya di awal bahwa di dalam kita melakukan satu pengamatan, jangan dulu bertanya apa artinya bagi saya, tetapi apa data fakta yang ada di dalam perikop-perikop itu saja dulu. Itu dasar, basic. Nah, kalau basic kita sudah masuk ke yang dalam-dalamnya ya header, ya kan? Sedangkan ini membuat pertanyaannya aja masih apa istilahnya bilang pelintat ya kan? Nah, jadi itu. Struggling. Nah, coba baca Amsal 3 ayat 13 mulai coba. Amsal 3 ya, Pak. Baca sampai 16. Baru bikin pertanyaan yang dijawab dari ayat 13 sampai 16. Amsal 3. Amsal 3 ayat 1 sampai 16 ya, Pak ya? Enggak, 3 sampai 16 saja. 13 sampai 16 saja dulu. 13 sampai 16. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang peroleh kepandaian. Keuntungannya melebihi keuntungan. Dia lebih berharga daripada permata. Siapakah yang memperoleh umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan? Itu bisa nggak, Pak? Siapa? Bisa? Bisa siapa? Bisa. Yang memilikinya adalah orang yang mendapat hikmat. Ayat? Ayat 13 jawabannya. 13. Orang yang mendapat hikmat dan orang yang memperoleh kepandaian. Ya. Oke, betul itu, Syah. Kata berbahagia aja dulu coba. Jawabannya berbahagia. Pertanyaannya apa? Ayo Pak Victor, berbahagia ayo coba. Jawabannya berbahagia ini. Pertanyaannya berbahagia maksudnya. Pakai kata berbahagia coba. Pertanyaannya. Amsal berapa, Bu? Ya, pertanyaannya di dalamnya ada berbahagia.
3 ayat 13 sampai 16. Amsal 3 ayat 13 sampai 16. Jadi pertanyaannya berbahagia itu ya Pak ya? Ya, Itu pertanyaannya. coba bikin pertanyaan dari kata berbahagia. Bu Linda mencoba? Berbahagialah orang. Ai Linda, ayo Ai. Ini Berbahagialah. pertanyaannya kalau pakai mengapa kayaknya bisa ya Pak, berbahagia itu. Ada Mengapa? nanti ada. Itu ada, bisa kan ya kayaknya ya Pak ya? Ya. Pertanyaannya harus berbahagia. Oke. Iya. Harus ada dalamnya kata berbahagia. Di dalamnya ada kata berbahagia. Mengapa orang bisa berbahagia? Mengapa orang bisa berbahagia? Gimana? Mengapa berarti harus ada karena. Karena, ada nggak karena di situ? Ada Atau karena. sebab? Ada, karena ada di ayat ke-14 itu karena itu sebab. Ya, tetapi karena itu tidak menghidup langsung ke ayat yang ke-13 kata berbahagia itu. Iya. Apa tujuan kamu berbahagia? Apa tujuannya? Mendapatkan hikmat. Salah. Terbalik pertanyaannya, Pak. Coba bikin. Balik. Udah hampir. Udah ada dua di situ yang saling terkait, tapi bagaimana supaya terkait? Ayo. Bahasa Indonesia aku 6 lah dulu. Ayo, Bung Francisca, coba, ayo. Orang yang berhikmat berbahagia gitu, Pak. Jawabannya Kenapa orang yang berhikmat berbahagia gitu, Pak? nanti karena keuntungannya, tapi bukan itu. Coba pertanyaan di 13, jawaban di 13. Nah, itu bingung. Ayo kok, Pak Jimmy. Pak Jimmy, ya apa itu? Jawabannya di 13, pertanyaannya di 13. Ai Linda, Pak Roni. Pak Roni udah sampai di rumah belum ya? Tadi dia bilang masih di kantor nih. Kalau jawabannya siapakah orang yang berbahagia, Pak? Siapakah orang? Itu dia. Jawabannya orang yang mendapat Siapakah orang yang berbahagia? Siapa? Orang yang mendapat hikmat. Orang yang mendapat hikmat satu. Terus siapa lagi? Dua, orang yang memperoleh kepandaian. Orang yang memperoleh kepandaian. Itu kok susah banget sih tadi? Tadi saya mau ngomong gitu. Oh, begitu ya. Kita kepres, Pak. Jadi butuh time, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya di nomor 1, jawabannya di nomor ayat 14, 15, 16, bahkan sampai 18 kalau mau, ayo. Waduh. Ayo. Bisa. Kenapa nggak bisa? Coba. Tadi pertanyaannya Siska ini. Mengapa karena. Nah, ada karena itu. Ada karena. Iya, pertanyaannya Siska tadi, Pak. Bisa nggak, Pak? Mengapa orang yang mendapat hikmat dan orang yang memperoleh kepandaian berbahagia? Terus jawabannya tuh ngerenteng dari 14. Itu dia. Benar kan, Pak? Atau apa sebabnya? Apa sebabnya orang yang memperoleh hikmat dan pengertian itu berbahagia? Karena satu, ayo, ini muncul nih berapa poinnya? Satu, sama keuntungannya melebihi keuntungan perak. Ya, kedua, nah, hasilnya melebihi emas. Tiga, lebih berharga daripada permata. Apapun yang keempat, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 5, umur panjang ada di tangan kanannya. 6, di tangan kirinya kekayaan. 7, di tangan kirinya kenikmatan. Di tangan kirinya kehormatan. 8, jalannya adalah jalan penuh bahagia. 9, sejahtera semata-mata. 10, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegangnya. 11, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. 11 poin itu. Itu kembali kepada itu, jadi 10 ya. 10 ya. Bayangkan. Kenapa Bu cerita? 10. Kenapa, Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, mengapa orang yang mendapat hikmat
dan yang memperoleh kepandaian berbahagia, atau apakah sebab orang yang mendapat hikmat dan memperoleh kepandaian berbahagia? Bisa dua macam, Pak, pertanyaannya. Bisa pakai mengapa, bisa pakai apakah sebab. Berarti bukan orang yang berulang tahun ya? Karena ayat ini selalu dipakai ini ulang tahun ini. Ayat berapa itu? Berarti kalau Ayat kita berinovasi, Pak. Kalau ada yang ulang, 16. kita ayat doakan 13. tahun memperoleh hikmat. Jadi supaya semua diborong nantinya gitu, Pak. Semoga yang Ya. berulang tahun dan hikmat dan kepandaian. Nanti kan langsung diborong ke bawahnya, Pak. Nah, jadi kalau mau dijadikan khotbah seperti ini, tekanannya adalah carilah hikmat, carilah kepandaian. Di ayat 13 itu. Ya. Mengapa? Karena tadi ada 10. 10 jawabannya, 10 alasannya itu kita mencari pengertian dan hikmat itu. Nah, dari 10 poin ini, udah kalau dibagi 3, 1 kali khotbah 3 poin, udah 3 kali khotbah, Pak Victor. Ya kan? Bapak duduk di kantor 1 bulan gajian sekali, tetapi dengan belajar sekali di sini dapat 1 kali belajar, 3 kali khotbah, 3 kali gajian, gitu loh. Amin. Haleluya. Kan gitu. Dan saudara tidak perlu segan-segan untuk menerima persembahan dari jemaat. Jangan merasa berdosa menerima persembahan kalau memang khotbahnya sudah berdasar kepada teks seperti itu. Mengapa kita harus mencari pengertian? Mari kita buka Wahyu. Mari kita buka Kejadian. Nah, khotbah-khotbah seperti itu yang ngaco. Ya kan? Karena terlalu Orang jawabannya ada di perikop yang sama kok, dijawab dari perikop yang lain. Itu. konteks dekat itu yang diutamakan dulu itu kan ya, Bapak pernah ngajari Oh kan. iya, jelas. Cari yang dari satu perikop dulu, kalau enggak dari pasal yang berbeda tapi dalam satu kitab gitu kan, Pak ya. Jadi kan Ya, harus boleh, ya begitu. Itu kalau tidak ada jawaban di teks yang kita pilih. Tapi kalau di situ sudah jawabannya, kemudian sengaja pergi ke tempat yang lainnya, berarti memasukkan pikiran sendiri dan bukan menggali pikiran, bukan mengikuti pikiran penulis. Gitu. Kan itu. Gimana? Ada pertanyaan? Atau ada komentar dengan pola penggalian Alkitab seperti ini? Ini penggaliannya butuh step by step ini, Pak. Jadi kayak benar-benar dasarnya kuat dulu, baru naik sampai ke Oh iya. Kalau Iya. yang nggak kuat, jangan langsung mencolot gitu kan, Pak, ibaratnya ya. Ya. Pak Daniel, berarti tipe observasi ini tidak boleh memasukkan tafsir ya? Tidak boleh, jangan dulu tafsir. Jangan dulu tafsir. Boleh. Jangan dulu. Apa arti dari setiap kata yang kita masukkan sebagai jawaban itu tidak usah ditafsir dulu. Itu nanti di langkah berikutnya yang namanya interpretasi. Oh, ini. Berarti Interpretasi. dengan metode observasi ini sudah bisa jadi khotbah gitu. Oh sudah. Sudah, karena kan umpamanya tadi 10 poin itu, ada nggak yang susah dimengerti di situ? Saya kira kan semuanya bahasa biasa di situ, tidak ada yang susah untuk dimengerti kan? Umur panjang di tangan kanannya. Apa arti umur panjang di tangan kanan? Kan gitu. Saya kira tidak perlu ditafsir itu. Itu udah jelas itu. Bahwa orang yang memperoleh hikmah dan pengertian itu ya umurnya akan panjang. Karena apa? Orang yang berjalan dengan hikmat itu kata Amsal. Nah ini kita udah masuk ayat pendukung kalau gitu. Orang berhikmat kalau dia melihat malapetaka dia menghindar, ya kan? Tetapi kalau orang bodoh ada bahaya dia mendekat. Awas terus, akhirnya celaka. Saya nggak ngerti kalau itu bahaya, Pak. Jadi orang-orang, iya. Jadi orang pintar, orang berhikmat ya panjang umur karena dia bisa menghindar dari malapetaka. Kehormatan, kekayaan, ya. Karena orang berhikmat itu tidak mungkin akan berdiam diri. Orang berhikmat itu tahu bahwa berkat itu bukan jatuh dari langit, tetapi berkat itu tumbuh dari bumi. Karena itu dia harus bekerja dengan rajin. Makanya dia kaya.
Tapi kalau hanya duduk-duduk, tidur-tidur, lalu kemudian minta Tuhan berkati, ya Alkitab berkata orang yang tidak bekerja jangan diberi makan. Nah gitu, jadi tidak perlu ditafsirkan lagi, cuma tinggal dijelaskan lalu dikasih ayat pendukung semakin kuat. Gitu. Nah, sesudah kita temukan poin-poin begitu Pak Victor, Bu Ceria, baru kita boleh pindah ke mencari dukungan dari ayat-ayat yang lain dalam Alkitab. Dari Ya kan? dukung. Itu harus, tidak boleh juga tidak itu harus ada minimal satu ayat pendukung. Ya. Kalau tidak ada, walaupun itu sudah cukup jelas, tetapi lebih mantap kalau ada ayat-ayat pendukung. Ini kayak hermeneutik homiletik itu ya Pak, mesti ada nats pendukung gitu ya Pak ya. Ya, itu udah masuk ke homiletik. Ya Itu kan, sudah masuk ke homiletik. Ya. Itu homiletik itu. Jadi harus cari nats pendukung. Ya. Ini kan masih observasi itu. Loh, Pak, kalau interpretasi itu apakah bagian dari eksposisi atau berdiri sendiri, Pak? Interpretasi itu kita akan fokus kepada bagian-bagian yang susah untuk kita mengerti. Tetapi kalau bagian-bagian itu sudah cukup jelas, ya tidak perlu interpretasi aja, langsung ke eksposisi aja, penjelasan. Oh, jadi itu bagian dari eksposisi ya Pak sebenarnya ya? Interpretasi itu ya Pak? Ya. Oke. Nah, kalau penafsir mengatakan bahwa umur panjang di tangan kanan Tuhan, kekayaan, kehormatan di tangan kiri Tuhan, ya itu salah tuh Pak Victor. Karena yang dikatakan di dalam Amsal ini, di tangan kanannya umur panjang, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan itu, ya orang yang memiliki hikmat, orang yang memiliki kepandaian. Tapi yang berulang tahun ini Pak, makanya sekarang kalau kita doain orang yang ulang tahun harus beda. Harus doainya semoga yang berulang tahun diberikan hikmat dan kepandaian, memperoleh hikmat dan kepandaian. Iya, begitu. Doa itu ya begitu. Supaya diborong sampai ke bawah Pak, 13 sampai 18. Iya. Iya, soalnya kalau ulang tahun pasti pakai ayat ini. Iya, ayat itu kan ayat andalan Pak, 16 itu kalau ada yang berulang tahun, selalu dijadikan ayat andalan. Ya, betul. 16 berarti kita harapkan supaya yang berulang tahun itu cari hikmat, ya kan? Cari hikmat, cari pengertian supaya dia dapat ayat 16-nya. Kalau tidak ada ayat 13 ya jangan mimpi ayat 16. Gitu ya. Itu yang dimaksud. Jangan mencabut ayat dari konteksnya, ya kan, gitu kan? Nah, kalau ayat 16 ini ditafsirkan berdiri sendiri, ya menabrak ayat 13. Itu kalau yang memperoleh kepandaian. Kalau diperoleh itu kan berarti sesuatu yang diupayakan ya Pak ya, kalau peroleh itu ya. Oh jelas. Jelas. Tapi baca pasal 1, pasal 2 dari Amsal. Tapi kalau mendapat hikmat, mendapat itu apakah dapat itu sesuatu yang diupayakan juga ya Pak? Sesuatu yang diupayakan juga. Mendapat karena itu dikatakan di dalam Amsal 1, carilah. Carilah. Usahakanlah untuk mendapat. Itu di dalam Amsal 1, Amsal 2 itu. Jadi di pasal 1, pasal 2 itu Sulaiman sudah menekankan betapa pentingnya usaha untuk mencari hikmat itu, betapa pentingnya belajar itu. Nah, sampai di ayat yang pasal yang ketiga itu, dia jelaskan, ini loh akibatnya kalau kamu rajin belajar, kalau kamu mendapatkan hikmat itu loh. Ini hasilnya nih, pasal 3 itu. Jadi tidak ujuk-ujuk juga jatuh dari langit hikmat itu diperoleh. Nah, di dalam pemahaman saya, hikmat itu adalah kombinasi antara, hasil perpaduan antara pengetahuan dan pengalaman. Orang tua itu dikatakan dalam Alkitab itu berhikmat karena apa? Karena mereka kaya dengan pengalaman. Nah, jadi hikmat itu adalah perpaduan. Hikmat itu perpaduan antara pengetahuan dan kalau pengalaman.
Apa Pak? Pedot-pedot Tadi Pak Daniel ngomong hikmat itu adalah perpaduan antara pengetahuan dan pengalaman, Pak. Makanya Oh. orang tua dikatakan berhikmat karena pengalaman hidupnya sudah banyak. Kalau kepandaian, Pak Daniel, kepandaian itu apakah terkait hanya dengan pengetahuan saja, Pak? Jadi belum dengan pengalaman? Ilmu, ya ilmu terpisah dari ini. Walaupun ilmu itu bisa didapatkan dari pengalaman, tetapi dua hal yang berbeda. Ilmu bisa dapat dari pengalaman, tapi dua hal yang berbeda. Bagaimana itu maksudnya, Pak? Loh, artinya pengalaman itu sendiri tidak otomatis menjadi ilmu. Oh, Tetapi ya ilmu itu bisa didapatkan dari bagaimana orang itu melakukan sesuatu, ya kan? Bisa. Tapi ada orang yang sudah mengalami, enggak? Seperti kita sekarang ini belajar. Ya, Pak. Iya, gitu. Makanya orang yang lulus dengan predikat cum laude itu kalau terjun itu belum tentu dia dapat menyelesaikan masalah persoalan, ya kan? Karena memang baru yang dia punya ilmu. Nah, tetapi nanti kalau sudah ditambah dengan pengalaman-pengalaman, maka dia terampil. Nah, itu skillnya bertambah. Oke, saudara-saudara. Itu nanti di rumah dilatih ya, dilatih. Kalau ayatnya panjang, coba bikin satu pertanyaan dari satu bagian, apakah ayat atau frasa, lalu cari jawaban dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Bisa begitu. Pertama sampai terakhir. Jadi satu kalimat jawabannya dari ayat pertama sampai ayat terakhir ya, Pak? Bukan jawabannya, dicari. Dicari dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya kalau ada dapat ya syukur nggak. Ya, artinya kan kita tidak boleh memaksakan jawaban, ya kan? Seberapa jawaban yang kita dapat di dalam nats itu, ya itu saja yang kita masukkan. Masalahnya kita memaksa pertanyaan, Pak. Oh, enggak. Pertanyaan itu boleh diajukan. Tapi kalau pertanyaan itu tidak jawaban, pertanyaan itu dieliminir. Dihapus. Jadi ada jawabnya kayak tadi Yohanes itu kita eliminir, Pak. Karena bisa tanya tapi tidak bisa gitu ya, Pak. Jadi ada kita jawaban. Ya. Iya. Begitu. Tapi tidak bisa jawabnya. Makanya kalau tadi Bapak bilang 5W1H itu mutlak, ya betul, mutlak. Ajukan aja pertanyaan. Tetapi jangan paksakan jawaban bahwa 6 pertanyaan ini harus ada masing-masing, nggak ada. Ya, mungkin hanya satu, tetapi satu ini ada beberapa pengembangan kalimat tanya, begitu. Oh. Iya, kita akan berlanjut terus dengan pola ini dulu sampai sudah tidak tersendat-sendat lagi ya. Pertanyaannya sudah tersendat-sendat, sudah langsung lancar. Nah, baru kita masuk ke identifikasi teks yang kedua, itu struktur, pengamatan struktur. Kasih tugas, Pak. Kasih tugas, Pak. Nah, kasih tugas. Boleh, Pak. Ayat apa? Coba. Bikin pertanyaan. Ya, oke. Baca Matius pasal 15. Ya. Atau ini deh. Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 1-10. Lukas 7. Ayat 1 sampai 10. Pertanyaan yang itu, siapakah yang terlibat dalam nas ini, itu nggak usah lagi ya. Itu nggak usah lagi. Itu dilompat saja, karena itu hanya di... dalam nas sah lagi. Oke. Sampai 10 ya, Pak. Oke. Saya tulis. Mudah-mudahan dapat poin-poin yang bagus dari situ untuk sebuah khotbah yang sangat berkualitas dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Betul ya, itu yang perlu dilakukan di situ kan? Perlu Kapernaum ya? Betul, Pak. Tahu. Ya, betul ya, udah itu. Itu khotbah yang sangat berkualitas itu. Lukas 7 ayat 1 sampai 10 membuat pertanyaan 5W1H. Saya tulis di grup ya, Pak. Ya, tulis saja, Bu. Tulis. Nanti siapa yang bergabung minggu depan supaya itu. Sekali lagi, pertanyaan yang
dipakai hanya pertanyaan yang ada jawaban dari nats itu. Ya. Jangan cari dari perikop yang lain jawabannya. Kalau pertanyaannya gampang, tapi kadang-kadang jawabannya enggak ada itu. Ya. Pak, jawabannya ada, pertanyaannya enggak kepikiran, Pak, gitu, Pak, kadang-kadang. Itu di situ dilatih. Sekolah Nah, jadi di sini, saudara-saudara, ya, melatih saudara untuk berpikir mendasar, melatih saudara juga untuk berpikir terbatas. Artinya jangan sampai melampaui teks yang ditetapkan itu. Nah, jadi kita terbatas di situ. Nah, kadang-kadang yang mengundang perdebatan itu adalah kita diskusi dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, tetapi kemudian merambah ke bagian-bagian yang lain dalam Alkitab. Akhirnya ya kita tidak ketemu. Offside ya, Pak, melebar ya. Ya, outside gitu. Nah, itu kalau seorang sarjana seorang sarjana belum bisa berpikir secara terbatas, mau sekuler, mau teologi, itu saya ragukan dia punya kesarjanaan. Seorang sarjana itu dia sudah harus berpikir mendasar, berpikir terbatas, ya kan, selektif di dalam memilih terminologi-terminologi. Tetapi kalau dia belum bisa membatasi pikiran, berarti kesarjanaannya itu diragukan. Nah, itulah gunanya membuat makalah itu. Kalau di sekolah teologi itu dikasih tugas bikin makalah supaya dia berpikir mendasar, ya, landasan teorinya jelas, dia berpikir analisis, dia menganalisa bagian-bagian landasan pikir itu, dia berpikir selektif, mana yang boleh diangkat, mana yang nggak boleh, lalu kemudian berpikir terbatas. Ini saya tidak boleh keluar dari wilayah yang saya tetapkan. Begitu. Daniel meragukan saya nih. Kan saya buktikan minggu depan. Buktikanlah. Bapak sudah kuliah di BBCO, masuk di Akom, kalau nggak bisa juga ya. Bu Ceria yang Akom, Bu. Sarjana dari BBC. Sarjana dari BBCO itu mesti dicabut itu kalau belum bisa mempergunakan ini. Saya dari Tempo apa, bukan BBCO. Oke, itu bercanda saja, nggak usah ditaruh di hati. Yeah. Oke. Aduh, ini PR ini. Minggu depan kita Lukas 7, 10. Saya percaya diri, ya. Saya percaya diri untuk menugaskan ini dan mengajarkan ini karena saya sudah ketemu dokter-dokter pun yang sudah bergelar doktor teologi pun belum mampu untuk menggali Alkitab dengan pola ini. Betul. Iya, betul, betul, Pak. Kebanyakan mereka langsung lompat ke eksposisi, tapi karena mungkin kayak Pak Daniel basicnya nggak kuat, eksposisinya, tafsirnya pun ngawur, lari kemana-mana. Ada yang karena dia ngakunya dia teologi apa gitu, jadi bebas berinterpretasi, macam-macam lah, Pak. Saya mau buktikan ini. Pengalaman di BBCO. Coba buka Amsal 22 ayat 6, coba. Saya mau buktikan ini. Ya, tapi ini jangan disebarkan di BBCO ya, berita ini, karena kita nggak BBCO, Pak, aman. Kita sudah tidak berafiliasi dengan BBCO. Ya. Oh, Pak. Tidak terhubung sama sekali. Amsal 22 ayat 6 ya, Pak? Ya. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, apakah di situ ada kemungkinan bahwa orang tua itu harus memberi kebebasan kepada anak untuk memilih jurusannya? Tidak sih. Umpamanya jurusan teknik, jurusan hukum, jurusan sastra. Apakah ada di Amsal 22 ayat 6? Tidak ada. Yang kebebasan. Tidak ada. Tidak ada. Konteksnya beda. Pak Victor, kenapa, Pak Victor? Maksudnya kebebasan, Pak? Kebebasan memilih. Gitu. Ya, kebebasan untuk memilih jurusan. Ada nggak di situ? Nggak ada. Amsal 22 ayat 6 konteksnya bukan bebas milih. Di Amsal 22 ayat 6 aja. Jangan pindah ke ayat 3 atau ayat berapa. Ayat 6 saja. 6. Nggak ada. Ada. Yang ada apa, Bu? Yang ada apa? Ada kebebasan. Yang ada itu di mana kebebasan di situ? Udah. Yang patut baginya? Ya. Kalau kata patut itu apa? Yang sepantasnya kan, yang patut itu kan yang sepantasnya. Sepantasnya. Sepantasnya, didikan yang benar gitu kan, didikan yang seharusnya seperti itu kan, Pak.
Ya, jadi di sini justru orang tua itu diharuskan untuk mengajar ini jalan yang benar itu. Jalan yang seharusnya ditempuh. Tapi kemudian, ya, tetapi kemudian dibimbing kepada anak. Biarkan anak itu mau olahraga, mau sains, mau sosial, ya. Tetapi ayat itu sama sekali tidak membuka peluang itu. Oh, Justru di ayat 20, ayat 6 Amsal 22 ini, tidak kamu harus ajarkan kepada anak-anakmu itu kebenaran gitu loh. Dan ini Itu bukan Pak Victor. dengan kuliah sih Pak. Ini didikannya bukan didikan untuk kuliah. Itu bukan sih anak. Enggak, bukan soal itu, bukan soal kuliah atau dasar, bukan soal kuliah atau dasar, tetapi di sini hanya ada satu materi yang wajib diajarkan kepada anak-anak, Iya, yaitu jalan baginya. yang patut. Baginya. Jalan yang patut di sini adalah kebenaran. Ajarkan kebenaran kepada anak-anak itu supaya pada masa tuanya tidak menyimpang dari Jalan kebenaran itu. Kebenaran oh, itu. padahal sudah masuk tafsir itu. Nah, Sudah sekarang, iya betul tafsir. Nah, sekarang lebih apa mana? Lebih dekat mana yang saya katakan, Pak? Didiklah anak muda menurut jalan yang patut. Lalu saya masukkan, silakan anak-anak memilih jurusan apa yang Anda pilih. Nggak cocok, Pak. Makanya saya bilang konteksnya ayat ini nggak bicara jurusan, nggak cocok. Sama begini loh Pak Tapi Victor, kok gini. bisa ditafsirkan milih olahraga, milih sains, milih apa itu gimana Pak cara berpikirnya yang di sebelah sana? Kok bisa kayak gitu? Oh, nggak tahu saya Pak. Itu saya nggak tahu. Kan Itu yang saya nggak tahu. bablasnya Nah, kan itulah yang namanya eisegesis. Itu yang namanya eisegesis. Karena dia memasukkan pikirannya ke dalam sebuah nats. Sementara di dalam ayat ini mengharuskan untuk mendidikan satu aja kepada semua anak, yaitu jalan yang patut. jalan kebenaran. Ya. Nah, bagi Salomo jalan yang patut di sini ini tafsir Pak Victor, tetapi bagi saya jalan yang patut di sini itu adalah jalan kebenaran itu. Ya, jalannya Tuhan. Begitu. Jadi istilahnya begini Pak Victor, di rumah Bapak tidak harus mengajarkan Alkitab kepada anak-anak, gitu loh. Setuju, Pak. Itu tekanannya dari Amsal 22 tentang ini. Bukan soal anak itu suka olahraga, suka renang, suka tinju, bukan soal itu. Tetapi di sini Bapak Victor harus mengajarkan firman itu kepada anak-anak, terlepas suka atau tidak suka. Nah, itu Amsal 22 ayat 6 begitu. Tetapi kemudian dokter-dokter itu, saya nggak tahu apa alasannya, lalu memasukkan di situ. Bahwa di era modern sekarang ini orang tua tidak boleh memaksakan kehendak untuk anak harus gitu. Betul. Tapi itu filsafat. Filsafat pendidikan, ya enggak? Itu filsafat pendidikan, saya setuju itu. Dokter, tetapi ini Alkitab ini tidak berbicara dalam ayat ini tentang filsafat pendidikan. Tetapi berbicara tentang satu hal yang wajib diketahui oleh anak-anak. Nah, ini emosi saya agak naik ini Bapak Ibu. Karena ini yang membuat saya sekarang itu mengajar tidak kenal lelah, karena saya mau supaya orang menafsirkan Alkitab itu jangan pakai pikiran, jangan pakai asumsi, tetapi pakai data-data dari dalam Alkitab. Pak Daniel, yang berteologi juga ya Pak ya, yang sampai ayatnya ya saya tidak usah sebutkan lah Bu, nanti Ibu terlalu detail ke situ nanti. Ya juga, berteologi pun kita harus hati-hati. Ya. Apalagi tapi itu saya undang stand up loh Bu Ceria. Nanti kalau aku iseng gitu, aku akan nyeletuknya, oh berarti kalau kawin itu enggak harus lawan jenis. Jadi Adam boleh kawin sama Ali. Oh, sebelah sana langsung muntap. Iya. Ajarkan kepada anak-anak bahwa laki-laki tidak boleh kawin sama laki-laki itu. Karena sekarang ini, saya dikirim video Bapak Ibu ya. Katanya ada satu gereja di Amerika yang lagi mau memberkati pasangan LGBT itu, toto petir itu menyambar ya. Benar apa tidak ya? Sudah ada kan Pak? Ya. Sudah. Nah, rame itu Pak. Sudah ada, bukan mau ada, sudah ada Pak. Enggak, maksudnya gereja di mana mau diberkati itu, dia disambar petir. Oh, enggak itu. Beneran Pak, ada petir.
Iya, ini saya dikirimin Kami itu video. Pak di reform. Oke, Jimmy, silakan. Terakhir. Terakhir Pak. ayo Pak, pamungkas kita. Ayat apa Pak ini? Oh, enggak, maksud saya kalau ada pertanyaan terakhir ya udah, karena saya Kalau- cukup ini dari pagi saya ini Bapak Ibu, jadi udah 9:30, udah 1,5 jam ya cukup lah gitu kan. Pak cukup. Ya kak Pak Victor, ya kak? Pak, ya. Tugas Minggu Saya depan lagi mau kita bertanya. lanjutkan lagi, malam ini kita sampai di sini. Kalau tugas Ya. gini, utek gini itu nggak kerasa Pak. Nggak kerasa 1,5 jam. Nggak terasa gitu. Itulah yang bikin saya senang mengajar kalau nggak terasa gitu. Tapi kalau jemaat, kalau mahasiswanya itu diam gitu, kadang-kadang bosan juga saya membacanya gitu kan. Tapi kalau aktif begini, nggak terasa udah. Ya. Pokoknya itu enak jam 8 Pak. Kalau sore jam 5 tuh haleluya, saya bendera putih, nggak keburu Pak. Kepontal-pontal saya Pak. Banyak absennya Oke. karena nggak keburu. Tapi Amsal 22 Mudah-mudahan PR ya Pak ya. saya PR mengharapkan Ibu Ceria mengundang teman-teman yang lain ya. Ya. Tentu Bapak Ibu menilai apakah pengajaran ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, kata warung Padang ya, warung Padang. Kalau Anda puas, ceritakan kepada teman-teman. Anda tidak puas, ceritakan kepada kami gitu loh. Nah, jadi kalau Anda puas dengan ini, please ceritakan kepada orang-orang lain. banyak orang itu diajak kok banyak orang itu belum tertarik dengan firman ya Pak ya. Kok mereka tuh merasa kayak di gereja hari Minggu cukup gitu. Kok banyak orang tuh yang didengerin di gereja loh hari Minggu cukup. Kalau belajar lebih dalam itu pusing. Kenapa ya Pak? Banyak orang tuh yang merasa begitu ya Pak ya. Ya. Bautnya masih kenceng, Bu Ini Ceria. kita tidak langsung bilang belajar firman. Ya Pak Victor? Bautnya masih kenceng. Harus dilupas. Oh ya, mesti diketok-ketok dulu, ya dikasih oli dulu. Nanti begitu bergerak dia langsung balap dia nanti. Itu kok ingat aja ya Pak Victor ya. Tapi ternyata mereka cuma mau cari itunya apa ya hari Minggu cukup, cuman diajak tuh dikira mau cari pemecahan masalah atau didoakan. Tapi kalau begitu tahu diajak itu untuk belajar firman lebih dalam, mental itu. Mental. Ya, memang kelas ini hanya untuk level-level pelayan-pelayan Tuhan memang untuk kelas ini ya kan. Kalau untuk jemaat yang baru memang ini kan kita tidak bersinggungan langsung dengan firman Tuhan. Ini kita bicara tentang cara mempelajari firman Tuhan, ya gitu. Jadi ada satu poin di tengah-tengah dengan kita dan firman Tuhan itu. Jadi ada cara di situ. Nah, jadi itu yang ini tidak dikonsumsi oleh jemaat jemaat pemula gitu. Ya. Ini bagi orang-orang yang sudah dilibatkan membawa renungan, memimpin ibadah-ibadah rumah tangga. Nah ini. Ya. Oke Ibu Ceria, terima kasih Pak Roni, terima kasih teman-teman partisipasinya, terima kasih. Terima kasih.